SMP 1 Bumi Jawa, alma mater kita semua, cerdaskan generasi bangsa, membangun insan cendekia, menjunjung tinggi Pancasila, cerminan warga sekolahnya, berbudaya berkreasi, lanjutkan teruskan prestasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Hemin. Bagaimana kabar panjenengan pada pagi hari ini? Selamat pagi juga untuk Bapak pengawas. Alhamdulillah pagi ini berasa sangat indah dan nikmat Allah bukan main. Hari ini saya kedatangan tamu dari BPKB yang Masya Allah semuanya inspiratif bagi kita semuanya. Oke. Terpancar dari raut muka Pak Hemin selaku Kepala SMP 1 Bumi Jawa, rasa senang, bahagia, dan ikhlas menerima kehadiran kami juga saya rasakan selaku pengawas sekolah. Apalagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait dengan perencanaan berbasis data. Dalam keadaan sehat Pak Hemin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Ya. Boleh saya bertanya terkait dengan keunggulan sekolah ini Pak Hemin? Disilahkan, Iya. monggo. Kira-kira potensi dan keunggulan selama ini menjadi sekolah yang seperti ini, tentu peran serta kepala sekolah bersama Dewan Guru. Keunggulan dan potensi itu apa ya Pak ya? Kira seperti apa di sekolah ini? Ya. Kebetulan saya di sini mulai 2016 sampai dengan saat ini. Potensi yang ada di SMP 1 Mijawa itu yang pertama, Bapak Ibu Guru insya Allah memiliki kompetensi yang cukup membanggakan bagi kita semuanya. Dia komitmen, kompak untuk bisa bagaimana sekolah ini bisa menjadi baik kayak demikian. Hanya seiring dengan itu ujian nasional itu tidak ada sehingga tidak seperti dahulu lah, dalam artian prestasi-prestasi itu bisa di cover ke tingkat kabupaten kemudian bisa move on kayak begitu. Nah sekarang sudah menjadi kekayaan pribadi SMP kita di SMP 1 Mijawa. Yang kedua siswa, alhamdulillah kita punya bekal siswa yang insya Allah baik-baik, walaupun juga dengan sistem PPDB yang terbaru, dengan sistem zonasi ini kita mesti harus kerja keras juga kerja cerdas kayak demikian. Itu potensi-potensi yang ada di kita kayak begitu. Keunggulannya insya Allah di dalam hal prestasi maupun akademik maupun non akademik, insya Allah kita banyak mendulang di kegiatan tingkat kabupaten. Seperti yang ini kita dapat juara 2 OSN tingkat kabupaten, dan besok insya Allah tanggal 28 kita akan mewakili Kabupaten Tegal ke tingkat provinsi. Yang kedua untuk panjat tebing, kita itu panjat tebing mewakili Kabupaten Tegal ke tingkat provinsi. Insya Allah besok tanggal 25 sampai dengan tanggal 28. Mohon doanya saja Pak Pengawas. Luar biasa, itu saya yakin itu sebuah kerjasama antara pimpinan sekolah itu seperti kepala sekolah, dewan guru, komite, dan stakeholder yang ada di sini. Nah, potensi-potensi itu yang dimiliki SMP 1 Bumi Jawa tentu punya tantangan dan harapan yang akan datang. Apa yang dijadikan Pak Hemin untuk kedepannya terkait dengan sekolah ini? Ada sesuatu yang diinginkan? Kepingin sekolah ini menjadi sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Jawa khususnya dan Kabupaten Tegal pada umumnya. Kayak demikian. Ya, realnya, konkretnya yang dibanggakan dalam bidang apa? Akademik, apa non akademik, atau dalam apa? Ada yang lebih real? Selama ini untuk waktu kita ada ujian nasional, kita itu pasti masuk 10 besar. Kita masih 10 besar ya. Itu untuk tingkat kabupaten. Dan biasanya ya di tingkat antara 6 sampai 1 kisarannya masih masuk demikian. Yang menjadi tantangan adalah perlu adanya peningkatan kepedulian orang tua terhadap
peserta didik. Bukan berarti orang tua tidak memperhatikan, tidak. Hanya kadang-kala ada ya beberapa orang yang terhadap justru putra-putri sendiri ini perlu ditingkatkan kepedulian. Hal ini saya katakan wajar karena kadang-kala keluarga itu ada bapaknya yang di Jakarta, hanya ada ibunya di rumah kayak begitu, atau bahkan bapak ibunya mencari nafkah, mengais rezeki di Jakarta, di rumah dengan mbahnya. Ini yang kadang-kala menjadi tantangan kita untuk sabar membina anak-anak yang semacam ini. Demikian. Jadi keadaan sekarang bagaimana nih terkait dengan impian jenengan? Belum Ya. tercapai apa bagaimana itu? Ya, dengan adanya pandemi kemarin memang proses KBM di sekolah kita itu ya menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah sekarang dengan mulai terbukanya kegiatan KBM yang sudah semakin maksimal, insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi. Apalagi dengan kehadiran dari pendampingan BPKP yang kedua ini, insya Allah bisa lebih baik, terutama pengawasnya, masya Allah. Terima kasih dan patut bersyukur. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi terkait dengan PDP-nya ya Pak ya. Kalau tadi kan sifatnya masih umum, akademik, non-akademik, maka kita akan menuju yang lebih fokus terkait dengan impian panjenengan terkait dengan PDP ini, perencanaan berbasis data. Bagaimana yang diinginkan panjenengan ke depan? Kita sudah maklumi bersama bahwa PDB ini sangat penting bagi suatu sekolah, bahkan bagi dinas pun sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk sekolah. Nah, keinginan dari kami ini ada lebih real korelasinya antara kegiatan yang kita programkan di RKAS pendanaannya dengan apa yang di PBD kan kayak begitu, sehingga ada korelasi. Hanya terkadang kendalanya apa yang kita programkan di tahun ini ternyata ada kekurang pasan yang mesti mau tidak mau itu harus dijalankan kayak begitu, sehingga kita harus berpikir adanya hal yang non teknis yang mesti harus diantisipasi ya, demikian. Lah sejauh ini dengan pendampingan pertama yang sudah dilakukan BPKP, sejauh mana pekerjaan kita terkait dengan hal itu, sejauh mana? Awal pendampingan awal, alhamdulillah dari dasar itu teman-teman sudah mayoritas mengetahui, memahami tentang rapot pendidikan. Rapot pendidikan lah. Semoga aja di pendampingan kedua ini teman-teman sudah bisa mengaplikasikan, tidak hanya paham tapi juga bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan, memadukan antara keuangan yang ada di kita dengan apa yang diprogramkan di RKS dengan di PPDB ini bisa membantu untuk lebih sinkron. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan baiklah, lancar, terbukti kemarin dengan adanya kami dihadiri oleh BPK ya, ini alhamdulillah secara administrasi luar biasa ya, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik ya, tentunya dari bimbingan dinas juga sih kayak demikian. Wah, saya mendengar pada waktu jenengan ini di audit BPK satu-satunya sekolah yang tidak ada masalah satupun. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya ini keremojongan teman-teman semuanya sih. Sekolah jauh di sana, dari 120 sekolah, dia peringkat 1 di dalam pengelolaan keuangan sekolah yang diaudit oleh BPK. Saya yang jadi pengawasnya juga ikut senang. Apalagi hal ini kita kuatkan. Lanjutannya Pak, tentu tidak mudah menjadi 100%. Artinya menjadi sempurna. Pasti ada tantangan dan kendala-kendala dalam PDB. Ya, alhamdulillah sih di kami sekarang sudah ada 2 guru yang lagi proses guru penggerak. Gitu. Setelah kemarin pendampingan ke-6 sudah selesai oleh PP dan ini lagi proses untuk administrasi hal-hal lain. Semoga dari 2 guru ini nanti akan bisa memompa semangat kepada teman-teman yang lain. Yang jelas, insya Allah juga ada 1 lagi yang sudah lulus, tinggal
proses pelaksanaan pendampingannya. Kami sedang memompa teman-teman untuk bisa memaksimalkan mengikuti kegiatan CGP kayak begitu. Yang menjadi tantangan memang kita selaku kepala sekolah mesti harus tidak bosan-bosannya mengajak dan memotivasi teman-teman untuk bisa mengikuti regulasi yang ada dan bisa melaksanakan regulasi. Sehingga saya dengan prinsip Bapak Ibu guru itu untuk tidak gumunan, tidak kagetan dengan setiap saat regulasi itu bisa berubah. Contohnya sekarang ini, CGP ini adalah kunci untuk memperoleh jenjang yang lebih tinggi. Sehingga saya demikian. Kesimpulannya bahwa kebetulan di sekolah ini adalah sekolah-sekolah agak-agak tua untuk bagian selatan, itu memang kita harus lebih banyak memompa diri untuk lebih meningkatkan motivasinya mengikuti regulasi yang ada. Oke, coba kalau saya menggunakan analisis permasalahan yang ada di sekolah ini menggunakan analisis SWOT ya, barangkali bisa nanti dipaparkan. Yang pertama adalah strength, itu adalah kekuatan yang dari dalam. Kekuatan sekolah ini apa di dalam PDB yang dari dalam, dari stok dari dalam. Boleh dipaparkan? Kekuatan dari teman-teman insya Allah, apalagi dengan pendampingan ini, motivasi untuk tahu tentang itu lebih banyak, lebih meningkat. Itu modal lah bagi kita nih, kekuatannya itu. Yang kedua, insya Allah dalam hal pengelolaan keuangan, insya Allah seperti apa yang tadi disampaikan pengawas, bahwa secara regulasi kita menyesuaikan regulasi yang ada. Jadi dari teman-teman staf pelaksana maupun dari guru insya Allah rasa ingin tahunya lebih kuat. Jadi ada 3 yang bisa saya simpulkan kekuatan panjenengan di dalam PDB adalah 1 karena motivasi dan semangat guru untuk berubah dan belajar. Yang nomor 2 karena tadi ada beberapa guru yang menjadi guru penggerak, paling tidak akan bisa mendobrak teman-temannya. Dan yang ketiga adalah profil SMP 1 Bumi Jawa yang tahun kemarin juara 1 di dalam pengelolaan keuangan sekolah. Semuanya tidak ada masalah, dari mulai pelaporan, SPJ dan sebagainya luar biasa ini SMP 1 Bumi Jawa. Alhamdulillah. Itu kalau kita lihat dari kekuatannya. Sekarang kita lihat dari sisi weakness itu kan kelemahan yang ada di sekolah ini yang dari dalam apa Pak kira-kira? Perlu adanya peningkatan untuk lebih memaksimalkan di dalam hal kadang-kadang yang mungkin sudah agak cukup umur kayak begitu, mungkin dalam hal IT itu kan belum bisa maksimal, bisa tetapi tidak lihai kayak begitu. Itu mungkin perlu peningkatan itu, apalagi dengan adanya PBD ini yang notabene seperti kita ketahui tadi pendampingan harus ambil dari sini, bagaimana cara demikian, itu mungkin itu yang menjadi yang disampaikan kelemahan weakness-nya. Kalau boleh saya simpulkan adalah sebagian kecil, terutama pada guru-guru yang sudah sepuh-sepuh ya Pak, terkait dengan PDB itu karena syarat dengan aplikasi platform berbasis IT, tentu mereka menjadi kelemahan ya. Sebenarnya juga tidak semua yang sepuh. Ya, saya menyebutnya sebagian kecil, enggak semuanya. Sekarang kita tinjau dari sisi opportunity. Opportunity itu peluang Pak. Peluang yang datangnya dari luar sekolah ini. Apa peluang sekolah ini? Peluang sekolah ini, bahwa sekolah ini menjadi suatu harapan, dambaan, dan menjadi suatu tujuan bagi masyarakat untuk menyekolahkan di sini. Ini peluang bagi kami untuk bisa mengembangkan itu semuanya. Sekolah kita itu menjadi sekolah tujuan, sekolah prioritas. Itu peluang bagi kami itu peluangnya itu. Jadi kan motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan di sini itu lebih tinggi. Tujuannya ke sini, sehingga kami alhamdulillah sih belum pernah tidak menolak siswa. Nah, mengapa kami menolak? Keterbatasan
dari sarprasnya kayak demikian. Opportunity sekarang yang terakhir adalah threat. Threat itu adalah ancaman yang dari luar yang akan mengancam kita dari SMP 1 Bumi Jawa. Kira-kira apa, Pak? Dari faktor teknologi, kita tidak bisa Dampak negatif teknologi. Dampak negatif dari teknologi itu. Orang siswa-siswa ini banyak yang ditinggal orang tuanya dan difasilitasi HP. Dengan HP ini untuk komunikasi dengan orang tua. Kayak demikian. Sehingga mungkin dengan HP kurang terpantau oleh orang tua. Sementara mereka di rumah juga dengan mbahnya. Sehingga komunikasinya dengan teman-teman yang mungkin beraneka macam sifat dan kelakuannya, sehingga bisa dengan mudah hal-hal yang mungkin kurang pas dia lakukan lewat HP ini bisa diketahui. Sehingga itu ancamannya. Maka kalau orang tuanya tidak betul-betul memantau, Masya Allah nanti jadinya kurang pas. Nah, ini mulanya ada program dari kabupaten, dari Dinas Dikbud dengan program Sibakti. Diharapkan orang tua bisa memantau walaupun juga orang tuanya jauh. Oke, luar biasa jawabannya Pak Aimin. Mari kita kerucutkan kembali Pak Aimin. Kalau tadi masalah opportunity, kelemahan itu masih bersifat umum ya. Sekarang kita kerucutkan masalah apa yang menjadi tantangan yang penting sekali terkait dengan PDB ini Pak. Masalah apa yang menurut panjenengan alami sekarang terkait dengan perencanaan berbasis data? Ada di mana permasalahannya? Kalau guru dikatakan bahwa guru itu enak ya, jadi guru prei, siswa prei ikut prei, libur ikut libur kayak gitu. Sebenarnya hakikatnya enggak begitu. Guru itu amat sangat sibuk. Kalau dia itu mau bekerja kayak begitu, karena sebenarnya guru itu sangat sibuk sebenarnya. Lah teman-teman di sini alhamdulillah kayak analisis ada apa ya teman membuat kayak demikian. Jadi mereka punya banyak kesibukan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Sehingga perlu cerdas mengambil waktu, mengajak teman untuk bisa gandrung dengan PBD ini. Boleh masalahnya dipersempit Pak Aimin? Masalah yang terkait dengan PDB. Supaya masalahnya tidak keluar kemana-mana. Misal saya contohkan. Masalahnya guru kita, tim kita pada mengerjakan platform rapat pendidikan belum ada sheet-nya gitu loh. Yang lebih real lagi. Masalahnya apa? Terkait dengan aplikasi itu. Aplikasi pengetahuan, keterampilan platform ya. Platformnya yang rapat pendidikan ya. Mengenal lebih dalam kayak begitu. Nah, ini mungkin tadi Bu Ning sudah menyampaikan dan banyak solusi yang disampaikan. Mungkin kita akan lebih bagus untuk masuk ke dalam. Apalagi ada beberapa contoh dari sekolah-sekolah tertentu yang mungkin sudah bisa dianggap bagus lah dalam hal ini. Jadi itu sebenarnya, gimana nih cara melangkah ke sininya? Impiannya apa Pak? Harapannya setelah adanya pendampingan kedua ini, teman-teman sudah lebih bisa mengaplikasikan. Kemudian nanti di tahapan berikutnya semoga aja kita sudah menghasilkan. Ini loh hasil karya kami, sehingga di tahun berikutnya sudah bisa melaksanakan ini. Ide, gagasan untuk mengatasi masalah itu panjenengan akan apa dan bagaimana untuk mengatasi tadi guru yang sebagian besar tidak memahami tentang aplikasi atau platform rapat pendidikan sampai membuat RKS dan sebagainya. Itu apa yang akan dilakukan yang lebih real? Alhamdulillah di pendampingan pertama itu kami sudah melangkah dengan motor-motor, ada Pak Samsul, Pak Rudi, Pak Bu Norma kayak gitu, beberapa teman-teman senior itu. Setelah ada pendampingan kayak gini, biasanya setelah beberapa hari kemudian ini kami itu akan mengumpulkan teman, kemudian kita lebih sosialisasikan, tidak hanya pada 15 orang tetapi semuanya, sehingga semuanya itu tahu kayak begitu. Kemarin pada pendampingan pertama kayak gitu, itu langkah kami, insya Allah rencananya demikian. Jadi kita kaji kembali tentang apa yang disampaikan Bu Ning dan tim dari BPGB Semarang tadi, kemudian dicoba dibedah
kemudian ditindaklanjuti. Setelah itu baru diimplementasikan. Rencananya begitu. Iya, kalau kita buat penilaian dengan skala 1 sampai 10, kira-kira posisi sekolah jenengan, timnya jenengan dalam PDP ini pada angka berapa? Insya Allah angka 7. Angka 7. Iya. Wah, luar biasa. Kesiapannya 7, berarti kita hanya akan mengejar yang 3 Nggih. supaya menjadi 10. Nggih. Realnya kapan akan dilaksanakan? Saat ini teman-teman lagi sibuk dengan koreksi dan pengisian raport. Sehingga mungkin setelah itu Nah, Jadi- lebih real, lebih tegas lagi. di bulan Juli lah. Juli awal, Awal akhir Juli. gimana? Oke. Nah, awal Juli itu masih 17-an ya. Awal masuk. Gitulah insya Allah. Ya, jadi panjenengan harus menyiapkan hal itu supaya menjadi 10, yang tadi angka 7 kurang 3 Nggih. pada awal bulan Juli. Nggih, insya Allah. Awal bulan Juli kita berkomitmen, Pak. Saya juga pengawas sekolahnya akan mengawalnya sejauh mana, dan harapannya moga-moga ke depan semakin baik menjadi 100%. Ya. Terima kasih Pak Hilmin, luar biasa saya ketemu dengan orang yang semangat, orang yang mau bekerja, orang yang mau belajar. Terima kasih. Mohon maaf Terima kasih. kalau saya punya salah. Sama-sama. Ya, Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.